safe and sound. I can lift you up. I can show you where you want to be and take you where you want to be. You can be my love. Even if the sky is falling down, I know you'll never. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat. Anak-anak telah bahagia dikasih makan buah pepaya. 27 Rajab, hari yang mulia, Isra Mikraj sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semesta. Perkenalkan, saya Rida Amila dan saya Nabila. Kami dari kelas 11 F2. Di sini kami akan menceritakan tentang perjalanan Isra Mikraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk simak videonya. Ayo. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau sekitar 21 April 571 Masehi di Mekkah. Abdullah bin Abdul Muthalib adalah ayah dari Rasulullah dan Aminah binti Wahab adalah ibu dari Rasulullah. Ayah Rasulullah wafat ketika beliau belum lahir. Sementara itu, ibunya wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Jadi yang ngurusnya siapa dong? Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kemudian ketika kakeknya wafat, ia diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat besar karena wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Tahun ini dikenal sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan. Rasulullah kehilangan pelindung dan pendamping setianya. Kaum Quraisy semakin sering menghina Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk pergi ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Mereka melewati perjalanan yang sangat jauh dengan berjalan kaki. Di sana mereka mempunyai kerabat yang menjadi pemimpin besar dan mampu memberikan mereka perlindungan. Namun, sesampainya mereka di sana, penduduk Taif tidak menerima kedatangan mereka dengan baik. Penduduk Taif justru mengusir dan melempari mereka dengan batu hingga mereka terluka. Di tengah kesedihan Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatkan mukjizatnya. Suatu malam, di dekat Ka'bah, malaikat Jibril datang membersihkan hati Rasulullah dengan air Zam-Zam, kemudian mengisinya dengan iman dan iman. Setelah itu, datanglah bulan dengan kuda bersayap yang melaju sangat cepat. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut dengan Isra. Sesampainya di sana, Rasulullah melaksanakan ibadah 2 rakaat. Di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril mendampingi Rasulullah naik ke langit hingga ke Siratul Mustaqim. Perjalanan yang jauh dan mustahil ini hanya menempuh 1 malam. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi yang disebut dengan Isra Mikraj. Sesampainya di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian di langit ketiga sampai di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Idris dan Nabi Ibrahim. Setelah selesai berdialog dengan Allah, Rasulullah kemudian turun kembali. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Nabi Musa di langit keempat. Nabi Musa bertanya, "Apa perintah Allah?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Perintah sholat sebanyak 50 kali."
Mendengar hal itu, Nabi Musa menyarankan Rasulullah untuk menemui Allah dan meminta keringanan. Akhirnya Rasulullah menemui Allah dan meminta keringanan. Allah menurunkannya menjadi 40 kali. Tetapi 40 kali masih terasa berat. Rasulullah kembali menemui Allah dan lagi-lagi meminta keringanan. Akhirnya ketetapan sholat berubah menjadi 5 kali sehari. Selain melihat surga, Rasulullah juga diperlihatkan neraka. Di sana Rasulullah juga bertemu dengan malaikat maut. Di sana Rasulullah melihat api yang sangat besar dan orang-orang yang sedang mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di dunia. Matahari hampir terbit ketika Rasulullah turun ke dunia. Rasulullah menceritakan apa yang ia alami. Rasulullah bercerita kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Namun sekali lagi mereka tidak percaya apa yang Rasulullah alami. Iman dan takwa kaum muslimin semakin meningkat. Namun perjuangan melawan kaum Quraisy masih sangat panjang. Isra Mikraj mengajarkan kita untuk sholat 5 waktu, karena sholat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat, hati kita menjadi tenang, dan Allah sangat menyayangi hambanya yang taat. Oleh karena itu, marilah kita memperingati perjalanan Isra Mikraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Demikian cerita yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.